Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan terus masih membicarakan iman dan pendidikan. Nah, kali ini kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit, Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Matius pasal 5 13 sampai 16, demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkannya di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudaraku yang kekasih, ayat ini terasa sangat klasik tentunya. Jadi garam dan terang itu menjadi kata yang sangat populer dalam kehidupan orang percaya. Ayat itu terus diulang-ulang, tetapi dalam faktanya atau dalam kenyataannya sulit bagi kita untuk menemukan orang Kristen itu memang terang di tengah lingkungannya. Bahkan sebaliknya, tidak sedikit kita melihat berbagai kasus di mana justru Kristen itu tampil menggelapkan sekitarnya. Tragedi, tapi itulah kenyataannya. Nah, oleh karena itu disinilah sebetulnya kita perlu memikirkan ulang. Bagaimana kita mau membenahi, bagaimana kita mau membentuk satu generasi berkualitas garam dan terang dalam memainkan peran atau fungsinya di tengah-tengah zaman. Nah, ini saya kira menjadi pertanyaan serius yang perlu kita pikirkan. Bagaimana kita bisa menghadirkan itu? Tentu ini bukan bim salah bim langsung jadi. Tidak serta-merta dan seenaknya. Ini bukan soal bagaimana nanti kita membuat pembinaan di gereja saja. Tetapi bagaimana mengerjakan itu sejak dini? Pendidikan, kan begitu. Itu sebab sekolah Kristen menjadi perpanjangan tangan gereja dalam menumbuh kembangkan ilmu dan pengetahuan dipadu dalam diri murid, sehingga ilmu, pengetahuan dan iman membentuk dalam sebuah tindakan-tindakan yang konkret. Nah, ini menjadi sangat penting. Itu sebab pendidikan Kristen harus disadari. Dia merupakan dasar pembentukan anak-anak untuk masuk dalam kancah pertarungan dunia, di mana dia hidup bermasyarakat, berinteraksi dengan segala macam orang, dengan segala macam pikiran yang ada. Tentu saja dia tidak boleh kalah, dan dia harus jadi garam dan terang dunia. Karena itu bisa dibayangkan betapa peran daripada pendidikan Kristen sangat amat luar biasa strategis. Betapa peran sekolah sebagai partner dari gereja sangat luar biasa. Tragisnya, dalam kenyataan seringkali justru gereja dan sekolah tidak jalan beriringan. Mandiri pada dirinya masing-masing dengan tujuannya masing-masing. Ya, ini memang menjadi sangat menyedihkan. Walaupun dia ada di bawah satu atap. Tetapi secara utuh, kerjasama itu lebih kepada seremonial. Tapi hakikat nilai yang sejati ke dalamnya menjadi berbeda. Nah, saudara-saudara, mengingat ini sangat penting, perlu terus-menerus bukan merumuskan. Ya, ada orang tanya saya banyak sekali, bagaimana sekolah Kristen mau bagus kalau tidak mahal? Karena sekolah yang mahal sekolah yang bagus pasti mahal. Saya setuju. Sekolah yang bagus pasti mahal. Ya karena fasilitasnya bagus, guru bagus, ya harga mahal dong ya. Gajinya juga besar. Tetapi sekolah yang bagus pasti mahal, tidak tentu murid harus bayar mahal. Loh, gimana caranya, Pak? Subsidi. Gimana subsidi? Nah, itu sebab mestinya gereja mulai memikirkan supaya kantong kolekte sekali lagi kantong kolekte itu persentase pembagian harus jelas. Kadang-kadang kita membuat pelayanan misi. Oh ya, mau misi ke sana, misi ke sini. Tapi di depan mata sendiri sekolah yang kita punya mahalnya setengah mati. Karena sekolah itu sudah disuruh mandiri. Akhirnya dia harus berubah menjadi industri. Maka misi kekristenannya hilang. Kan begitu. Karena jadi industri sih. Padahal dia harus menjadi sekolah yang gereja ambil bagian, gereja mensubsidi, dialokasikan dari sekian persen dari jumlah persembahan itu ditaruh ke sana dong. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini terlalu jauh melanglang buana ke berbagai tempat, di depan mata urusan belum beres-beres. Nah, ini perlu juga untuk dipikirkan. Sekalipun tidak serta-merta urusan kita bereskan, yang jauh kita abaikan, tidak juga. Tapi bagaimana skala priority itu harus tegas. Nah, jadi disinilah tempat pendidikan Kristen di dalam masyarakat. Di tempat di mana gereja hadir di dunia yang gelap gitu kan. Maka dikatakan
Kita ada di tempat yang sama, tapi dalam nilai yang berbeda. Dalam doa di Yohanes 17, Yesus berkata, aku berdoa buat mereka, bukan buat dunia aku berdoa. Tapi mereka ada di dalam dunia, tapi mereka bukan milik dunia. Dan aku berdoa ya Bapakku, bukan supaya engkau mengambil mereka dari dalam dunia. Bagi saya ini menarik. Bukan supaya kita diambil dari dalam dunia, tapi bagaimana Yesus berdoa supaya kita mampu bertanding, mampu bertarung di dalam dunia. Nah, ini menjadi bagian-bagian yang perlu, yang harus kita tumbuh kembangkan di dalam kehidupan kita. Menjadi bagian-bagian yang perlu, yang untuk menjadi bagian untuk memuliakan nama Tuhan kita. Supaya sungguh-sungguh di dalamnya Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan. Di tempat yang sama, dalam nilai yang beda. Ini harus menjadi suatu bagian yang sangat luar biasa. Ya, maka di tempat yang sama, di dalam masyarakat, pendidikan Kristen harus mampu memberi warna. Jadi dia bukan saja tampil beda, tapi mampu mewarnai. Jadi dia bersifat aktif, bukan pasif. Dia maju, bukan saja diam. Nah, jadi di sini kita melihat betapa sebetulnya pertarungan atau semangat bertarung daripada pendidikan Kristen itu besar sekali, kuat sekali. Sampai saya pikir kalau kita betul-betul mendirikan sekolah Kristen, tidak ada waktunya kita istirahat. Pikir satu, pikir dua, pikir tiga. Selesai satu, datang dua, datang tiga. Dan terus bertarung di tengah zaman, di dalam sepanjang zaman. Jadi sekolah Kristen harus mampu menempatkan diri di dalam dunia bukan untuk menjadi sama dengan dunia, tapi memberi warna dunia dalam perbedaannya. Oleh karena itulah, di tempat yang sama itu sama-sama di dunia, pendidikan Kristen harus hadir untuk menolong dunia, bukan saja mencerdaskan dunia dari kebodohan, tetapi juga mampu menolong dunia untuk mengerti kebenaran. Sehingga sekolah Kristen memberikan warisan-warisan luhur di dalam perilaku yang berbasiskan kepada kebenaran firman Tuhan. Ini penting sekali saudara-saudara. Dan disinilah kita bertumbuh berkembang. Disinilah kita memacu dengan kecepatan yang terus-menerus ditingkatkan untuk bisa hidup sesuai kehendak Tuhan, melayani Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, ini jadi penting. Ini jadi perlu. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih, di dalam bagian-bagian seperti ini, orang-orang Kristen harus mampu menempatkan dirinya. Orang-orang Kristen harus mampu menjalankan tugas-tugasnya. Sehingga di tempat yang sama, di dunia, pendidikan Kristen mampu memberi nilai yang berbeda. Pendidikan Kristen mampu memberi warna. Pendidikan Kristen mampu menolong dunia. Maka pendidikan Kristen sudah melakukan tugas yang semestinya. Iman, ilmu, karakter menjadi satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pendidikan Kristen. Ya. Oleh karena itu mari kita juga melihat bagaimana peran Kristen yang dituntut di dalam pendidikan ini, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Apa itu garam? Saya kira sudah sangat klasik. Garam itu bicara bagaimana membersihkan. Garam itu juga bicara bagaimana mengawetkan. Garam itu juga berbicara bagaimana menyembuhkan. Maka di dalam tugas-tugas seperti itu diemban oleh pendidikan Kristen. Maka seperti tadi, dia harus mampu memberi nilai yang beda sekalipun berada di tempat yang sama. Dia mampu mesti memberi warna. Maka yang kotor harus dibersihkan. Yang sakit harus disembuhkan. Yang sudah jadi harus diawetkan. Kan begitu, dipeliharakan, diberi daya tahan. Sehingga betul-betul peran sekolah Kristen menjadi satu peran yang utuh dalam membentuk sebuah masyarakat. Peran sekolah Kristen menjadi peran yang disadari penuh bagaimana menampilkan trisula tadi, iman, ilmu, dan karakter itu utuh di dalam keseharian pada diri anak didik. Ya, sehingga tentu memerlukan guru-guru yang luar biasa, bukan? Soal guru nanti kita bicarakan berikutnya. Nah, peran pendidikan Kristen atau sekolah Kristen tadi di dalam peran tugas sebagai garam, adakah dia sudah memainkan peran itu? Sekolah-sekolah Kristen atau pendidikan Kristen jauh lebih banyak berkutat masalah urusan uang. Kuranglah, subsidilah, mau bangun ini, mau bangun itu. Semua tentu saja penting. Tapi yang paling penting seringkali terabaikan. Yaitu bukan bangunan. Tetapi mereka yang ada di bangunan itu, yaitu siswa-siswa itu. Siswa-siswa yang harusnya disentuh itu. Tapi kemudian siswa-siswa ini ternyata menjadi siswa-siswa sekolah Kristen yang tawuran juga. Atau kalau tidak tawuran, borjuis banget gayanya. Ya. Ngedrak juga. Dan berbagai penyelewengan moral terjadi. Tragedi, saudaraku.
Belum lagi soal kepongahan, kesombongan, dan terciptanya grup-grup atau kelompok-kelompok dalam sekolah-sekolah Kristen. Kelompok kaya, miskin, setengah kaya, setengah miskin, kira-kira begitu. Tragedi kan? Kita kan tidak bisa mengatakan, ya biasalah Pak, namanya juga anak-anak, suka ngegeng, loh. Di mana peran pendidikan Kristennya? Biasalah namanya anak-anak Pak, sedang mencari identitas diri, yang ngedrak lah jadinya. Di mana peran sekolah Kristennya? Karena itulah sekolah Kristen hadir untuk itu, membersihkan yang kotor-kotor itu sebagai garam. Menyembuhkan yang sakit-sakit itu, memang itu tugasnya. Jadi jangan bilang tugas kami kan bukan itu Pak. Tugas kita kan adalah sekolah memenuhi kurikulum selesai sudah. No. Sekolah Kristen selalu ekstra dalam pembentukan iman dan moral. Ya. Itu harus dipahami betul. Itu harus disadari betul. Sehingga ini menjadi sesuatu bagian yang penting untuk kita pikirkan bersama-sama. Di dalam menumbuh kembangkan kemampuan para siswa. Sehingga mereka kelak boleh menjadi anak-anak yang berpengharapan. Yang bisa maju menyongsong masa depan, menciptakan berbagai kemungkinan dan perubahan-perubahan yang signifikan dalam kehidupan bermasyarakat. Di situ mereka diajar untuk bersosialisasi dengan kenyataan yang tidak selalu sama, dengan kenyataan yang berbeda-beda, lebih lagi dalam keyakinan iman percaya kita. Saudara, sekolah Kristen juga dipanggil untuk menjadi terang yang menyingkirkan gelap. Maka sekolah Kristen itu hadir untuk mengentaskan kebodohan, melahirkan kecerdasan, menyingkirkan gelap. Maka sekolah Kristen itu sebagai terang hadir untuk menyingkirkan kenakalan-kenakalan, menyibakkannya, dan menghadirkan ketenangan, keramah tamahan, hidup bertoleransi di tengah lingkungan yang sangat beraneka ragam. Sekolah-sekolah Kristen harus mampu menjadi terang yang menyingkirkan kegelapan. Dengan menciptakan cinta, kasih, damai sejahtera yang menjadi panutan dan dasar dalam hidup bersama di kepelbagaian, di perbedaan yang ada. Maka dengan demikianlah dunia yang gelap yang penuh dengan pertikaian, dunia yang gelap yang penuh dengan perselisihan, dunia yang gelap yang penuh dengan aniaya, saling menguasai dan bukan mengasihi, menjadi dunia yang diterangi oleh gereja Tuhan lewat sekolah-sekolah Kristen, di mana anak-anak itu muncul ke permukaan, mengisi tempat-tempat lowong yang mereka bisa isi. Jadi pengusaha, jadi dosen, atau mungkin bisa masuk kabinet atau di anggota dewan legislatif, yudikatif atau eksekutif. Semua hadir di sana. Di militer atau di sipil untuk mewarnai. Bukankah ini menjadi sangat penting, saudara? Sehingga itulah sebetulnya bagaimana pendidikan Kristen melahirkan anak-anak yang diberi kesadaran bahwa kita itu belajar jadi pintar untuk memuliakan Tuhan. Bukan sekedar jadi pintar untuk ngumpulin duit, apalagi pintar mengkorupsi tanpa ketahuan. Kan begitu? Ini perlu sekali, ini penting sekali. Sekarang banyak sekali tren orang-orang membangun sekolah Kristen, tapi tidak jelas arahnya, tidak jelas tujuannya. Ya, seringkali hanya jadi semacam tren atau mode pelengkap penderita dalam perjalanan gereja. Oh, ini melengkapi pelayanan. Oh, kami punya ini, kami punya itu. Rasanya bangga sekali. Lalu terjadi tarik menarik juga guru sama saja. Dari satu sekolah Kristen A pindah sekolah Kristen B dan seterusnya misalnya. Kita tidak bisa menambah jumlah guru. Tidak bisa menambah jumlah siswa yang berprestasi. Padahal itu adalah panggilan kita. Nah, oleh karena itu saudara, di dalam perpacuan-perpacuan seperti ini, di dalam waktu yang sangat singkat, disitulah kita bertarung di tengah-tengah kehidupan. Sehingga pendidikan Kristen harus mampu tampil berperan dalam masyarakat, menjadi pemimpin yang memberi arah kemana dunia harus berjalan. Sekolah Kristen harus menjadi pemimpin yang memberi arah apa yang harus dikerjakan. Sekolah Kristen harus menjadi pemimpin yang memberi arah bagaimana memainkan peran. Sehingga dunia tidak terombang-ambing di dalam angin kekacauan atau kesesatan. Tetapi dunia diberi arah yang tepat. Lewat mana? Pendidikan Kristen. Pada diri siapa? Anak-anak muda kita dong. Generasi penerus kita dong. Nah, kalau kita bisa memberikan satu sumbangsi yang nyata, bukankah dengan demikian kita sudah menjadi anak bangsa yang memberikan kontribusi yang tidak terbantah dalam hidup bermasyarakat kita? Mestinya kalau ditemukan anak-anak yang tawuran, kiranya itu bukan anak sekolah Kristen, kan mestinya begitu target kita, mimpi kita.
Kalau kemudian ditemukan nanti anak-anak ya yang kemudian ngedrak, ketangkap, kiranya itu bukan sekolah Kristen kan gitu. Tapi kalau ada kemudian anak-anak berprestasi, nah kiranya itu datang dari sekolah Kristen. Itu dong mimpi kita. Seperti bagaimana kita mencetak fisikawan kelas dunia. Walaupun itu kan tetap saja masih menyisakan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, anak ini pintar, cerdas, kira-kira imannya seperti apa ya? Nanti kalau makin pintar masih tetap percaya Tuhan gak itu ya? Kalau iya sejauh mana? Atau kemudian dia akan menganggap agama tidak lebih daripada sebuah budaya saja. Masa lalu yang boleh dikenang, tapi bukan masa depan yang memimpin dalam kehidupan. Wow, bisa bahaya kan? Maka banyak sekali anak-anak sekolah ke luar negeri. Ilmunya tinggi luar biasa, imannya rontok tak karu-karuan. Bagaimana dengan kita? Nah, saudaraku yang kekasih, menghadirkan pendidikan Kristen menjadi suatu tanggung jawab yang perlu untuk dijawab di dalam kehidupan ini. Ya, sekolah-sekolah Kristen perlu mengevaluasi dirinya. Apakah dia sudah menyiapkan segala kemungkinan dan kurikulum yang berkaitan dengan pendidikan anak di dalam hidup bermasyarakat? Kita bisa menciptakan misalnya kerja bakti bukan saja di lingkungan sekolah, tapi membersihkan kota misalnya atau kompleks tertentu. Memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat, ya, lewat Palang Merah Indonesia atau lewat panti asuhan dan lewat lain-lainnya. Nah, anak dibentuk, anak diarahkan untuk melihat realita kehidupan, kenyataan, betapa banyaknya orang-orang yang hidup jauh dari kelayakan. Orang-orang miskin, orang-orang susah, orang-orang sakit, orang-orang yang sudah pada kondisi yang berat, yang parah. Anak-anak kan perlu lihat, anak-anak kan perlu tahu, anak-anak kan perlu hadir. Sehingga kembali pada waktu mereka sekolah, pada waktu mereka belajar, di benak mereka, di hati mereka sudah terpatri. Aku akan belajar setinggi-tingginya ilmuku. Aku akan belajar habis-habisan supaya pengabdianku bisa lebar, bisa luas, bisa hebat. Bukan sekedar seperti yang tadi supaya dapat uang banyak. Nah, saudara, ini sebuah koreksi yang perlu kita pikirkan, bukan? Dan saya berharap tentunya juga sekolah-sekolah Kristen mau memikirkan hal yang sama. Tak sekedar berkeluh kesah lalu kita sepertinya masuk pada sebuah jebakan yang kita bangun sendiri dan celakanya kita tidak bisa keluar dari sana. Jangan itu terjadi dalam hidup kita. Tapi biarlah oleh kasih kemurahan Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, kita mampu bertanding, kita mampu bersaing untuk menggapai kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan ini. Sehingga di dalamnya sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Nah, itu yang kita butuhkan, saudara. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, bagaimana menghadirkan pendidikan Kristen itu menjadi bagian yang menjadi serius, menjadi satu bagian yang penting dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita bisa membawa atau memberi arah kepada dunia. Kemana dunia itu harus sesungguhnya melangkah. Dan di situ kita hadir strategis, memberikan sumbangsi yang nyata bagi bangsa, bagi gereja, bagi keluarga. Bukankah keberhasilan pendidikan Kristen adalah kebahagiaan gereja? Bukankah keberhasilan pendidikan Kristen adalah kebahagiaan rumah tangga? Dan bukankah keberhasilan pendidikan Kristen berarti harapan besar bagi bangsa, bukan? Tidak lagi terpuruk tetapi maju terus, menggapai satu demi satu, langkah demi langkah, tangga demi tangga yang kita lewati untuk mencapai puncak. Tapi jangan lupa, puncak keberhasilan hanya bisa dibangun dalam kebersamaan. Dan kebersamaan, disitulah kekristenan memberikan sumbangsi yang nyata dalam hidup kepelbagaian dan perbedaan. Soal mana agama benar atau mana agama salah, biarlah waktu yang menilainya, biarlah nilai hidup yang kompetitif yang membuktikannya. Karena itu orang Kristen tidak bisa bersembunyi. Orang Kristen harus keluar, orang Kristen harus menyatakan dirinya, orang Kristen harus menunjukkan kualitas hidupnya di dalam beriman kepada Tuhan. Saudaraku, ini saya kira menjadi bagian penting yang perlu untuk kita pikirkan bersama-sama. Supaya kita bisa hidup di tengah pengharapan yang utuh. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan di dalamnya sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Ini perlu sekali. Ini penting sekali. Nah, saudara, ini bagian yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak terjebak pada perangkap yang salah. Anda dan saya harus siap untuk melakukannya. Anda dan saya harus siap dalam mempertaruhkannya. Anda dan saya harus siap. Sehingga dengan demikian seluruh hidup kita menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan kita.
Bukankah demikian? Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih, pendidikan Kristen sebagai dasar bermasyarakat menjadi sangat penting. Ini PR besar dalam sekolah merumuskannya. Menjadi PR besar bagi tiap orang tua untuk memahaminya. Ya, menjadi pemikiran besar bagi anak-anak untuk sadar kehadirannya di lingkungan yang berbeda. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam surga. Nah, mari saudaraku yang kekasih, kita boleh hidup seperti apa yang menjadi kehendaknya, melakukan apa yang dia mau, sehingga selangkah demi selangkah hidup kita menggapai kemajuan demi kemajuan, khususnya dalam konteks pendidikan Kristen. Dan kita bisa memberikan sumbangsi yang nyata, bukan sekedar retorika, bukan panjang atau banyaknya jumlah khotbah, tapi mutu yang lahir dari hidup kita. Hidup yang bisa diteladani, hidup yang oleh karenanya masyarakat kagum, hidup yang dihargai oleh masyarakat, hidup yang produktif, yang menghasilkan karya yang nyata, bukan terjebak pada teori-teori belaka. Kiranya Tuhan menolong kita saudaraku. Tuhan memampukan kita untuk memainkan peran kita di dalam hidup kita. Kiranya semua itu boleh menjadi kesukacitaan yang memberikan kita kekuatan, kemenangan demi kemenangan lewat pendidikan Kristen. Akhirnya sekali lagi, bagi para pengelola yayasan, bagi para guru, siswa-siswi di sekolah Kristen, begitu pula bagi kita orang tua dan semua kita yang terlibat di dalamnya. Mari kita memperhatikan baik-baik apa yang harus dikerjakan, mengingatkan sekolah yang belum melakukan, ya, lalu memompa anak-anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Maka saya percaya kehadiran kita akan jadi berkat yang luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara, Tuhan menolong saudara. Selamat menjadi agen perubahan di dalam kehidupan pendidikan, supaya nama Tuhan sungguh dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu untuk segala cinta kasih-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih untuk setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Dan kami berdoa supaya Tuhan memampukan kami, sungguh boleh menjadi alat-Mu yang tangguh dalam kehidupan kami. Hanya kami bisa menyadari betul betapa Tuhan memang luar biasa dalam segala keterbatasan. Dulu Engkau memakai hamba-hamba-Mu, umat-Mu untuk menjalankan tugas. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.